Selamat datang kembali di channel Kodepolitan bersama saya Aditya Fahri. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Mahir HTML dari dasar untuk pemula ya teman-teman. Di sini kita akan membuat sebuah gambar di HTML. Mungkin di sini teman-teman penasaran ya, dari kemarin kita berkutik dengan teks ya, dengan tulisan. Mulai dari paragraf, heading, sampai kemarin hyperlink. Nah tapi bisa nggak sih gambar tuh masuk ke dalam HTML? Jawabannya yaitu bisa. Kita bisa menggunakan tag yang namanya image ya, atau IMG. Nah, tag image ini termasuk self closing tag, jadi nggak ada tutupnya di belakangnya. Jadi cuman di depannya aja IMG dan di belakangnya tuh nggak ada tutupnya. Jadi yang disebut self closing tag. Nah, di video kali ini kita akan belajar menyisipkan gambar dengan dua cara, yaitu menggunakan gambar yang ada di file lokal komputer kita, dan yang kedua yaitu gambar yang dari internet. Nantinya juga kita akan menggunakan yang namanya alt ya dalam sebuah tag image yang digunakan untuk menambahkan deskripsi dalam sebuah gambar. Lalu kita juga akan belajar cara mengatur lebar dan tinggi dari gambar yang menggunakan width dan height. Jadi di sini tanpa menggunakan CSS kita bisa mengubah ukuran dari gambar yang kita masukkan ke dalam HTML. Nah, untuk caranya kita langsung masuk ke Visual Studio Code aja. Oke, jadi kita udah masuk ya ke tampilan Visual Studio Code kita. Di sini ada beberapa project yang kemarin kita udah buat. Jadi kita tinggal bikin file baru aja ya, namanya image.html. Di sini saya udah bikin title dan di sini kita tinggal isi di bagian body. Nah, untuk pertama, cara membuat tag image itu gampang banget ya. Teman-teman bisa langsung ketik di sini img dan langsung tab. Nah, nanti otomatis akan dibuatkan atribut di dalamnya yaitu source dan alt. Alt ini kepanjangannya alternatif ya. Jadi untuk source ini artinya kita akan mengambil gambar dari mana sumbernya gitu. Seperti yang tadi udah saya jelasin sebelumnya, sumber gambar itu bisa diambil dengan dua cara. Yang pertama yaitu dari file lokal kita, dari laptop kita, dari project kita gitu ya, secara offline yang diaksesnya, atau kita bisa mengaksesnya secara online melalui gambar yang ada di internet. Dengan catatan gambar tersebut bisa diakses secara publik ya. Bisa dilihat oleh siapapun tanpa ada autentikasi apapun. Oke. Nah, untuk yang pertama, di sini saya udah nyiapin ya logo Kodepolitan ya, teman-teman ya. Kalau kita buka, nah ini saya udah nyiapin logo Kodepolitan yang berada di dalam satu folder dengan project atau file image.html-nya. Nah, di sini kita langsung tulis, gampang banget ya. Ini kita bisa langsung tulis, panggil aja nih namanya, nama filenya ya, logo.png. Seperti ini. Jadi seperti ini, kalau kita buka di browser, maka tampilannya akan muncul si logonya. Nah, tuh. Tapi kayak logonya gede banget ya. Logonya gede banget di sini. Jadi nggak kelihatan dengan baik gitu ya logonya ya. Nah, untuk mengakalinya, kita bisa menggunakan yang namanya width. Nah, di sini kita akan menggunakan width dan height, tapi di sini saya akan menggunakan width-nya dulu. Misalnya kita width pakai 20 ya. Kita coba. Nah, ini gambarnya kecil banget ya. Ini ada gambarnya cuman kecil banget. Berarti kita gunakan 200. Nah, ini gambarnya sudah bisa dilihat dengan baik ya, daripada yang tadi terlalu besar. Kita juga bisa menggunakan height. Misalnya kalau height-nya 100, ini kemungkinan gambarnya akan ketarik. Nah, seperti itu. Nah, jadi gambarnya akan jelek ya, teman-teman, kalau misalnya kita tambahkan height di sini 100, karena ini aspek rasio gambarnya itu 1:1 ya. Jadi antara tinggi dan lebar itu harusnya sama biar gambarnya bagus gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, gambarnya jelek ya, gepeng. Kenapa? Karena width-nya dia bernilai 200 dan height-nya dia bernilai 100. Jadi height-nya itu yang vertikal, yang ke atas, dan lebarnya itu yang ke samping ya, yang horizontal. Seperti itu, teman-teman. Nah, makanya kalau kita kalau kita width-nya aja, makanya gambarnya akan tampil sempurna nih ya. Kalau kita inspect di sini akan muncul width itu atributnya 200 px ya, atau 200 pixel, karena kita menambahkan di sini width-nya itu 200 pixel. Jadi mereka akan menyesuaikan. Di sini ukurannya 200 semuanya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita tambahkan height 200, hasilnya akan sama aja. Nggak ada yang berubah. Karena dia akan otomatis menyesuaikan si width-nya itu. Atau kita menggunakan height-nya aja nih, 200, sama aja. Karena akan menyesuaikan. Gitu. Kecuali kalau kita nilainya ingin beda antara height dan width.
Width-nya pengen 50 misalnya ya. Nah, kan jadi gini ya, jadi jelek banget ya gambarnya. Kayak gitu, teman-teman. Seperti itu tuh ya, harusnya mudah dipahami. Teman-teman bisa explore sendiri terkait ukuran ini. Dan sebetulnya cukup terbatas kalau misalnya kita tuliskan di atributnya secara langsung seperti ini. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai ukuran gambar di seri belajar CSS. Oke, materi selanjutnya di sini kita punya yang namanya alt ya. Ini atribut juga dari sebuah tag image. Kita tambahkan dulu width deh 200 ya biar rapi ya. Oke. Nah, si alt ini kalau kita tambahkan di sini deskripsi ya, apapun ya, misalnya logo kode politan misalnya ya. Ini nggak akan muncul apapun. Ini tidak akan berpengaruh apapun. Jadi untuk apa nih? Alt ini untuk apa fungsinya? Nah, alt ini banyak banget ya macam-macam fungsinya. Di antaranya, alt ini bisa untuk teks alternatif untuk SEO biasanya. Supaya kita bisa muncul di pencarian Google misalnya. Atau alt juga ini bisa digunakan untuk aksesibilitas. Nah, biasanya ini untuk membantu pengguna dengan screen reader untuk memahami gambar. Biasanya di beberapa browser itu ada fitur screen reader, jadi membaca seluruh teks yang ada di website tersebut. Nah, kalau gambar nggak pakai ini, nah si browser itu nggak bakal bisa membaca gambar tersebut. Karena pasti yang dibacanya dari alternatif. Gitu ya. Contoh lainnya, alternatif ini digunakan untuk memberikan deskripsi ketika amit-amit ya di websitenya itu nggak ada internet atau websitenya itu down, atau ya ketika usernya mengakses itu down lah misalnya websitenya, atau ketika filenya ini, file si gambar ini udah dihapus atau pindah atau ganti nama. Kita kasih contoh aja. Nah, di sini namanya kan logo PNG ya. Kalau kita rename, misalnya kode logo gitu ya. Kalau kita buka lagi, nah gambarnya nggak akan muncul karena di sini kita tuliskan logo PNG, sedangkan logo PNG di sini nggak ada. Maka dari itu yang ditampilkan adalah tulisan logo kode politan, yaitu tulisan alternatifnya. Jadi ini sebagai backup lah untuk memberikan deskripsi bahwa ini tuh logo kode politan loh gitu. Itu ya, mudah dipahami ya, harusnya mudah ya. Nih kalau kita balikin lagi, kita rename lagi nama logonya ya, nama gambarnya logo PNG, nah ini bakal muncul lagi kayak gitu. Nah, itu dia tadi cara menyisipkan gambar ya teman-teman dari tag img atau tag image ya, yang di dalamnya ada atribut source, ada atribut alternatif, dan width atau height. Nah, di sini kita mengakses gambarnya secara lokal, secara offline istilahnya, di dalam komputer kita, di dalam file project kita. Gimana jadinya kalau gambarnya itu ada di Google gitu ya, ada di internet. Nah, ini kita punya logo nih ya. Kita punya logo kode politan yang sumbernya itu dari sini ya. Ini berarti kita harus akses secara online, nggak bisa secara offline. Ini kita bisa langsung aja, teman-teman, copy paste linknya di sini. Seperti itu. Ini gampang banget. Ini biasanya saya lebih suka ya menggunakan cara ini karena nggak perlu ribet lagi kita untuk mensimpan gambar ya di dalam si local project kita. Jadi kita lebih baik ngambil aja dari internet. Ini kalau kita buka, nah ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini sumbernya udah dari website ini. Kalau kita lihat di inspect element. Seperti itu ya teman-teman ya. Mirip ya gambarnya ya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi ada dua cara ya. Bisa menyisipkan. Nih kalau kita barengin ya. Kita barengin. Sini tulisnya img dan di sini logo PNG. Kalau kita buka, oh ini yang tadi belum kita kasih width ya. Kita kasih width 200. Nah kalau kita buka seperti ini. Jadi kita punya dua gambar, yang satu sumbernya dari internet, diakses secara online. Yang satunya lagi kita buka secara offline ya, secara di dalam project. Ini kalau kita tes ya. Kalau kita tes ini tanpa koneksi internet. Kita coba matikan dulu wifi-nya ya. Nah, kalau kita refresh, di sini saya udah nggak punya koneksi internet ya, wifi-nya mati. Nih kalau kita refresh, kode politannya nggak akan muncul guys. Kenapa? Ya karena ini diaksesnya harus secara online. Si logo kode politan ini yang tadi ya, yang udah kita taruh linknya di sini. Yang ini sebelahnya tetap muncul nih logonya. Kenapa? Karena ini kita simpannya secara offline atau secara di dalam project kita sendiri, bukan yang diakses secara online. Seperti itu ya. Ini kita kembalikan lagi wifi-nya, kita nyalakan lagi. Ya, kalau kita refresh,
Nah, baru muncul gambarnya lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Gampang ya harusnya ini ya. Bisa dipahami ya harusnya. Boleh teman-teman dieksplor aja sendiri sisanya. Nanti untuk width height-nya silakan diatur-atur, silakan disesuaikan. Nanti bisa lah dicoba-coba sendiri ya dengan gambar yang lain. Nah, jadi gimana nih guys? Sekarang harusnya udah tahu ya cara menerapkan gambar atau menyisipkan gambar di dalam dokumen HTML kita. Sampai tadi beberapa tips untuk SEO, untuk alternatif, dan cara mengatur lebar dan tingginya. Dan yang pastinya cara mengakses gambarnya tersebut, entah itu dari project lokal atau dari internet. Silakan teman-teman coba sendiri, explore sendiri, dan ya cobalah dengan gambar yang lainnya dan atur-atur ukurannya. Silakan teman-teman bisa gabungkan ya dengan project yang sebelumnya yang kita buat artikel itu, bisa artikelnya ditambahkan gambar. Silakan explore sendiri, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan ya jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Like kalau suka video ini dan subscribe ke channel Kodepolitan. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel Kodepolitan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mending jadi solusi.